Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Mei Lestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendapatan per kapita, hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita, juga mengenai pemerataan distribusi pendapatan. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Nah, sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, berikut ini contoh soal. Diketahui negara Y tahun 2020 memiliki pendapatan nasional sebesar 10.350 US dollar dan jumlah penduduk sebanyak 1.364 jiwa. Berapakah pendapatan per kapita negara Y tahun 2020? Nah, penyelesaiannya diketahui jumlah penduduknya adalah sebanyak 1.364 jiwa dan pendapatan nasionalnya sebesar 10.350 US dollar. Yang ditanya adalah besarnya pendapatan per kapita. Maka, masukkan rumus pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Maka 10.350 dibagi 1.364. Maka pendapatan per kapita sama dengan 7.588 US dollar. Jadi, besarnya pendapatan per kapita negara Y tahun 2020 adalah 7.588 US dollar. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, mengetahui perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengetahui data-data perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk antar negara. Yang ketiga, perbandingan standar hidup suatu negara. Dan yang keempat, sebagai pedoman pengambilan kebijakan di bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Nah, jadi itulah manfaat menghitung pendapatan nasional dan cara menghitung pendapatan nasional. Lalu, sebenarnya apa sih hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita? Besarnya pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita adalah tiga aspek yang saling berhubungan. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Jika pendapatan nasionalnya tinggi dan jumlah penduduk besar, maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasionalnya rendah dan jumlah penduduknya kecil, pendapatan per kapitanya akan tinggi. Jadi, untuk meningkatkan pendapatan per kapita, suatu negara harus meningkatkan jumlah pendapatan nasional dan memperkecil laju pertumbuhan jumlah penduduknya. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Diketahui, negara dengan pendapatan nasional yang tinggi tidak menjamin pendapatan per kapitanya juga akan tinggi pula. Selanjutnya, perbandingan pendapatan per kapita antar negara menurut Bank Dunia. Bank Dunia mengelompokkan perekonomian negara menurut kelompok pendapatan menggunakan Gross National Income atau GNI per kapita yang dihitung berdasarkan World Bank Atlas Method dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, golongan negara dengan pendapatan rendah atau low income.
yaitu negara dengan pendapatan di bawah 1045 US dollar. Yang kedua, golongan negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau lower middle income, yaitu negara dengan pendapatan antara 1046 US dollar sampai 4125 US dollar. Yang ketiga, golongan negara dengan pendapatan menengah ke atas atau upper middle income, yaitu negara dengan pendapatan antara 4.126 US dollar sampai 12.735 US dollar. Yang keempat, golongan negara dengan pendapatan tinggi atau high income, yaitu negara dengan pendapatan di atas 12.736 US dollar. Nah, dapat diperhatikan pada tabel perbandingan pendapatan per kapita antar negara tahun 2020 berikut ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melihat perbandingan pendapatan per kapita berdasarkan kriteria Bank Dunia, negara Kamboja digolongkan negara berpendapatan rendah, Indonesia menengah ke bawah, negara Malaysia menengah ke atas, sedangkan negara Singapura menduduki kriteria pendapatan tinggi dengan pendapatan lebih besar dari 12.736, yaitu sebesar 56.289 US dollar. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Pada dasarnya, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang tinggi tidak menjamin kemakmuran masyarakat jika pendapatan tersebut hanya dikuasai dan dimiliki oleh orang tertentu atau golongan tertentu saja. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di suatu negara. Menurut para ahli, perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan sumber daya dan faktor-faktor produksi yang dimiliki, terutama kepemilikan barang modal. Nah, ada dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan suatu negara, yaitu yang pertama koefisien Gini atau Gini rasio adalah ukuran ketimpangan yang koefisien Gininya berkisar antara 0 hingga 1. Jika koefisiennya semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan distribusi pendapatannya semakin merata. Sebaliknya, jika semakin jauh dari 0 atau semakin lebih besar dari 1, maka distribusi pendapatannya dikatakan semakin tidak merata. Nah, dapat diperhatikan dari kurva Lorenz berikut ini. Perhitungan koefisien Gini adalah daerah A dan daerah B. Jika semakin menyempit daerah A atau semakin mendekati 0, berarti distribusi pendapatannya semakin merata. Sebaliknya, jika daerah A semakin melebar menjauh dari garis 0, maka distribusi pendapatannya semakin timpang atau tidak merata. Yang kedua, kriteria Bank Dunia. Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat kontribusi dari 40% kelompok penduduk termiskin terhadap total pengeluarannya. Dalam hal ini, pengeluaran sama dengan pendapatan. Kriteria Bank Dunia dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dari tabel diketahui jika pengeluaran dilakukan 40% dari penduduk termiskin kurang dari 12% dari total pengeluarannya, maka dapat dikatakan tidak merata atau ketimpangan distribusi pendapatannya tinggi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan merata antara lain: yang pertama, penyediaan barang dan jasa secara langsung bagi penduduk miskin seperti proyek kesehatan di daerah pedesaan, program perbaikan gizi bagi anak prasekolah, pengadaan air bersih dan listrik,
dan bantuan langsung tunai atau BLT. Yang kedua, meningkatkan aset kaum miskin seperti pemberian pinjaman lunak, pemberian subsidi pupuk, dan memperluas fasilitas pendidikan bagi kaum miskin. Yang ketiga, penerapan pajak progresif. Demikian video yang dapat saya bagikan, semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.